Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Hendrawan dengan NIM 60.101.23.080 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai IoT Network and Communication. Dalam presentasi ini saya akan membahas pengertian dasar IoT networking, berbagai protokol komunikasi yang digunakan, tantangan dalam komunikasi IoT, teknologi jaringan pendukung, model komunikasi, serta aspek keamanan dan peran teknologi 5G dalam perkembangan IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet sehingga perangkat tersebut dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara otomatis. Komunikasi merupakan komponen utama dalam sistem IoT, karena tanpa adanya komunikasi, perangkat tidak dapat mengirim maupun menerima informasi. Infrastruktur komunikasi IoT terdiri dari berbagai protokol, teknologi jaringan, dan mekanisme keamanan yang bekerja secara terintegrasi. Tujuan utama dari IoT networking adalah menyediakan konektivitas yang andal, hemat daya, aman, serta mampu menangani jumlah perangkat yang sangat besar atau scalable. Pada ekosistem IoT, terdapat berbagai protokol yang digunakan sesuai kebutuhan aplikasi. Pemilihan protokol biasanya mempertimbangkan berbagai faktor seperti konsumsi daya, keamanan, jangkauan komunikasi, dan latensi. Pada lapisan fisik dan jaringan terdapat teknologi seperti Bluetooth Low Energy atau BLE, Zigbee, Wi-Fi, LoRaWAN, dan Sigfox. Pada lapisan transport digunakan protokol TCP, UDP, dan DTLC yang berfungsi mengatur pengiriman data. Sedangkan pada lapisan aplikasi terdapat MQTT, COAP, HTTP, dan AMQP yang digunakan untuk pertukaran informasi antar perangkat dan server. Setiap protokol memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem IoT yang dibangun. Meskipun IoT menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan yang pertama adalah konsumsi daya. Sebagian besar perangkat IoT menggunakan baterai sehingga diperlukan protokol dan teknologi yang hemat energi agar perangkat dapat beroperasi lebih lama. Tantangan kedua adalah keamanan. Banyaknya perangkat yang terhubung meningkatkan resiko serangan cyber dan pencurian data. Tantangan ketiga adalah interoperabilitas. Beragamnya vendor dan standar komunikasi sering menyebabkan perangkat sulit berkomunikasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah skalabilitas. Jaringan IoT harus mampu menangani ribuan, bahkan jutaan perangkat tanpa menurunkan performa sistem secara signifikan. Pada slide ini ditampilkan beberapa teknologi jaringan yang umum digunakan dalam IoT. Yang pertama, Bluetooth Low Energy memiliki jangkauan sekitar 10 hingga 100 meter dengan konsumsi daya yang sangat rendah sehingga cocok untuk perangkat wearable. Zigbee juga memiliki jangkauan yang mirip, namun mendukung mesh network sehingga banyak digunakan pada sistem smart home. Lalu Wi-Fi menawarkan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi konsumsi dayanya juga lebih besar dibanding teknologi lainnya. LoRaWAN memiliki keunggulan berupa jangkauan yang sangat jauh hingga belasan kilometer, sehingga sangat cocok untuk smart city dan pertanian pintar. Sedangkan NB-IoT menggunakan jaringan seluler dengan kemampuan penetrasi sinyal yang baik dan mendukung komunikasi jarak jauh. Setiap teknologi memiliki karakteristik tersendiri, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya adalah model komunikasi Publish Subscriber yang menjadi dasar dari protokol MQTT. Dalam model ini terdapat 4 komponen utama, yaitu publisher, broker, topic, dan subscriber.
Publisher bertugas mengirim data, misalnya data sensor suhu. Data tersebut dikirim ke broker melalui suatu topik tertentu. Broker kemudian mengelola dan mendistribusikan data tersebut kepada seluruh subscriber yang berlangganan topik yang sama. Model ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu skalabilitas yang tinggi, efisiensi penggunaan bandwidth, dan sangat cocok digunakan pada lingkungan IoT yang dinamis. Karena alasan tersebut, MQTT menjadi salah satu protokol yang paling populer dalam implementasi IoT saat ini. Keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam IoT. Beberapa mekanisme keamanan yang umum digunakan adalah enkripsi TLS atau SSL untuk melindungi data selama proses transmisi. Selain itu, terdapat autentikasi berbasis sertifikat digital untuk memastikan identitas perangkat yang terhubung. Kontrol akses pengguna dan pembaruan firmware yang aman juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem. Di sisi lain, perkembangan teknologi 5G memberikan dampak besar bagi IoT. 5G menawarkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dengan latensi yang sangat rendah, bahkan dapat mencapai sekitar 1 milidetik. Selain itu, 5G mampu mendukung jutaan perangkat dalam area yang luas dan menyediakan teknologi network slicing yang memungkinkan pengelolaan layanan sesuai kebutuhan aplikasi IoT. Sebagai kesimpulan, terdapat 4 poin penting yang dapat diambil dari materi ini. Yang pertama, komunikasi merupakan tulang punggung dari sistem IoT karena memungkinkan perangkat saling bertukar data secara efisien. Yang kedua, pemilihan protokol dan teknologi jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, baik dari segi jangkauan, konsumsi daya, maupun kecepatan komunikasi. Yang ketiga, tantangan seperti konsumsi daya, keamanan, interoperabilitas, dan skalabilitas harus diperhatikan dalam pengembangan sistem IoT. Dan yang keempat, teknologi 5G diprediksi akan menjadi pendorong utama perkembangan IoT di masa depan karena menawarkan konektivitas yang lebih cepat, stabil, dan mampu mendukung jumlah perangkat yang sangat besar. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai IoT, Networking and Communication. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.